wabarakatuh. Bu, Ya, saya boleh pantun nggak? boleh. Tapi bilang cakep ya. Ya, Yang semangat bilang cakepnya ya. ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep, Tomatnya dibuat sambal terasi. cakep. Bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Tapi jangan geger dulu Pak, ada balasan pantun dari ibu-ibu ya Bu ya. Ya, Bilang cakep ya Bu ya. cakep, Dari Lombok menuju Bekasi, cakep, mampir sebentar membeli roti. cakep. Kalau bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Cocok nggak Bu? Cakep. Yuk sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras, biar makin lengkap di angkasa menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyish shalihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, mama, nenek, cantik pandai, para guru, para kiai, asyatid wal ustadzah, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita, guru kita bersama Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hamdani. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam sehat, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Juga para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan rangkai nama serta gelarnya. Wabil khusus seluruh pengurus PKM Masjid At-Taqwa, ibu, bapak, hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak manusia yang depresi, stres, galau, gelisah, bahkan di luar negeri tingkat bunuh diri begitu tinggi. Kenapa? Yang pertama, karena banyak manusia yang berbuat dan beramal bukan karena Allah. Kalau kita berbuat beramal karena Allah, apapun yang terjadi, insya Allah indah, mudah, berkah, alhamdulillah. Tapi kalau kita berbuat beramal bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Iya Bu, Bu ya, Ya, iya Bu, ya. buaya. Dalam hal apapun itu, di keluarga, di rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kalau kita berbuat beramal bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Nih saya mau tanya sama ibu-ibu nih, jawab yang keras, yang kompak. Ibu-ibu ngurus anak, melayani suami karena suami apa karena Allah? Karena Allah. Cakep banget, soleh, ini istrinya Pak. Tapi Tuan Guru belum dengar yang belakang, belum teriak, yang kompak jawabnya. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu ngurus anak, melayani suami karena suami apa karena Allah? Karena Allah dan karena Cakep suami. nih, dengerin ya. Enggak punya suami. Satu malam ibu bangun tahajud, bangunin suami, berharap tahajud banget, tapi suami dibangunin susah. Akhirnya ibu tahajud
suami ibu bangunin masih susah. Akhirnya ibu masak makanan untuk sarapan pagi suami sebelum suami tugas keluar rumah. Ibu masak makanan terbaik, matang makanan, ibu tata sarapan pagi di meja makan. Suami ibu bangun suami, mandi suami, berpakaian suami. Tapi setelah itu suami langsung keluar rumah, makanan sarapan pagi yang ibu sudah siapkan tidak disentuh sedikit pun. Ibu kecewa kan? Katanya karena Allah. Tuh, paham kan perempuan begitu Pak? Belum semenit udah berubah. Kalau karena Allah tetap alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustaz? Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke tetangga. Alhamdulillah saya jadi bisa sedekah makanan ke orang lain. Mudah-mudahan suami saya di luar dapat makanan yang lebih baik dan berkah. Alhamdulillah. Kalau ibu urus anak lain suami masih suka sering kecewa, berarti belum benar-benar karena Allah. Makanya susah payah ngurus anak rumah tangga, jadikan sebagai ibadah dalam rangka menjalankan amanah Allah demi untuk meraih ridho Allah. Kalau suami anak ibu ridho, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak ridho, gak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah Allah buat suami anak ibu ridho semuanya. Alhamdulillah. Ustaz, istri mau bagaimana suami Ustaz? Suami brengsek, istri rusak, suami penjat, istri nakal Ustaz. Bu, Ya. apa yang begitu? Apa yang begitu? Apa yang begitu? Tidak. Mana buktinya? Lihat, Nabi Nuh seorang nabi hamba yang sangat soleh, berdakwah 950 tahun, punya istri kafir. Betul? Nabi Lut hamba yang sangat soleh, berdakwah beliau seorang nabi sekaligus hamba yang soleh, punya istri kafir. Tapi sebaliknya Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Ya. Umurnya berapa nih orang? Sejarah Fir'aun. Paham dalam sejarah itu ya? Fir'aun raja kafir, ngaku Tuhan, punya istri sangat soleha, Sayyidah Asyah. Saking ridhonya punya suami Fir'aun, saking ikhlasnya ngurus anak rumah tangga Fir'aun, turun ridho Allah, surga jaminannya. Alhamdulillah. Emang ibu-ibu di sini ada yang suaminya Fir'aun? Kalau suaminya bukan Fir'aun, kenapa galau? Kenapa ribut terus? Tapi Ustaz, suami saya udah ada kebaikannya Pak Ustaz. Masya Allah. Kalau Fir'aun mungkin udah ada kebaikannya. Selama suami ibu bukan Fir'aun, meskipun banyak kekurangannya, pasti tidak sedikit kelebihannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Soalnya katanya lemes banget. Makanya Bu, kalau bangunin suami susah, ada caranya. Jangan cuma pakai mulut. Kalau cuma pakai mulut ledes, suami makin pulas. Bagaimana Ustaz caranya? Nih, kalau suami ibu tahajud subuh susah dibangunin, ibu pencet jempol kakinya agak keras. Nanti muka kita ketendang Pak Ustaz. Muka jangan dekat kaki. Di banyak keterangan, setan jin sembunyinya di jari-jari kaki. Jadi kalau suami ibu susah dibangunin, ibu pencet jempol kakinya agak keras.
kalau gitu naik sedikit pencet betisnya, agak keras pencet betisnya. Masih belum bangun Pak Ustaz, kalau gitu naik sedikit pencet pahanya, agak keras pencet pahanya. Pak Ustaz, kenapa? Belum bangun juga Pak Ustaz, kalau gitu naik lagi pencet perut. hidungnya, udah ngeres aja. Kalau dipencet hidungnya kan suaminya ngap-ngapan tuh Bu, bangun. Ustaz, suami saya kok belum banget Pak Ustaz, udah dipencet hidungnya masih belum bangun juga Pak Ustaz. Oke, ini saya kasih jurus terakhir. Kalau suaminya ibunya dipencet belum bangun, mulut ibu tempelkan di telinga suami ibu, lalu ibu baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Langsung lompat ya, cuma langsung ngamuk, lu doain meninggal. Assalamualaikum. Salam. Kenalkan ayah bunda saya Syahdan, nama panjang saya Syahrul Ramadan, tapi kalau di Damai Indonesia TV One, di Cahaya Hati Indonesia News TV, di Serambi Islami TVRI, nama saya disingkat Syahdan. Maka yang punya Instagram silakan di follow saya. Nah, Instagram saya @UST_Syahdan. Silakan di follow. Nanti saya follow back bestie. Amin. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini atas kerjasama pengurus BKM At-Taqwa dengan Yayasan Madinah. Ini Yayasan Madinah luar biasa, pengurusnya anak muda semuanya, tapi punya program yang hebat. Safari Dakwah Nusantara mengajak dai-dai nasional keliling Nusantara dengan program sekaligus gerakan peduli Palestina. Ini masih muda semuanya, ayah muda. Ini diantaranya tim kita, Mami Amin, silakan berdiri Mami Amin. Ini wartawan senior NTB, ayah muda ya. Nah ini ngikutin kita terus kemana-mana ya, meliput acara kita. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang lainnya ya. Ini kenapa Palestina? Karena di Palestina ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat mi'rajnya Rasulullah. Baitul Maqdis kiblat pertama umat Islam. Belasan tahun Rasulullah berkiblat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kota suci ketiga umat Islam, dan saat ini Baitul Maqdis masih dalam cengkraman Zionis laknatullah. Kemarin alhamdulillah terjadi gencatan senjata. Mudah-mudahan ini menjadi awal kemenangan umat Islam. Takbir. Tapi biasanya Zionis itu ngeprank. Hari ini gencatan senjata, gak lama dia nyerang lagi. Gencatan senjata, gak lama nyerang lagi. Ini karena Zionis udah kewalahan menghadapi mujahid-mujahid Palestina. Udah itu Amerika yang biasa mensupport mereka, dia mendonor triliunan dana untuk Israel. Sekarang 3 kota besarnya sedang kena azab Allah, dilalap api tornado yang luar biasa, hancur luluh lantak. Jangankan mereka membantu Zionis, mereka saat ini untuk membangun kotanya minta bantuan ke negara-negara yang lain. Maka Israel terpaksa tanda tangan gencatan senjata. Tapi Donald Trump kemarin menyuruh pindah penduduk Gaza, penduduk Palestina untuk supaya negara-negara tetangga mau menampungnya. Ini otak licik supaya mereka bisa menduduki Palestina tanpa perlawanan, supaya tanpa ada perlawanan, tanpa susah payah, mereka iming-iming supaya diterima di negara-negara tetangga. Alhamdulillah, negara-negara sekitar Palestina nggak ada yang mau, nggak ada yang setuju dengan usulan Donald Trump. Itu artinya, insya Allah Palestina belum benar-benar dikuasai oleh mereka. Tapi tugas kita belum selesai. Karena hari ini menurut UNDP PBB untuk
belum selesai sampai benar-benar Palestina, Baitul Maqdis di tangan kekuasaan umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Karena kata Rasulullah, Muslim itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggotanya terluka, tubuh yang lainnya ikut merasakan. Bahkan kata Rasulullah, "Malam yang tamam umurul muslimin falaysa minna." Siapa yang tidak peduli dengan nasib umat Islam yang lain, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Kalau kita tidak mampu merasakan apa yang dirasakan mereka, kelaparan, penderitaan, kezaliman, kesakitan, yang saya khawatirin kita bukan mati rasa, tapi mati iman kita. Alhamdulillah. Maka itu hadirin, kita siang malam bahu-bahu keliling Nusantara mengajak saudara-saudara kita untuk peduli. Dan orang Palestina, rakyat Palestina paham betul selama ini saudaranya di dunia yang paling banyak bantuannya, paling peduli terhadap mereka Palestina adalah rakyat Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Makanya kemarin ketika gencatan senjata, warga Palestina turun ke jalan semuanya. Yang dinyanyikan bukan lagu Palestina, tapi yang dinyanyikan lagu Indonesia. Masya Allah. Sebab mereka tahu orang Indonesia yang paling betul, paling luar biasa membantu mereka. Apalagi kemarin sebelum gencatan senjata ayat kuda di Rafah itu sulit masuk bantuan, dicegah, dihancurin, dirusak, dibuang oleh Zionis. Tapi alhamdulillah kita lembaga-lembaga yang ada di Indonesia bergerak secara brilian, masing-masing dengan jaringannya. Alhamdulillah bisa tembus ke pengungsian. Termasuk yayasan kita, alhamdulillah setahun ini kita bergerak minimal 2 minggu sekali kita salurkan ayat kuda, karena kita setiap 10 hari turun ya kita salurkan bantuan. Mereka buatkan video, jadi mereka membuatkan video penyalurannya di sana langsung di dapur umum yang kita dirikan di kamp pengungsian. Nah ini di antara video yang beberapa tayangan video penyaluran kita. Lengkapnya bisa diakses di media sosial kita Yayasan Madinah. Ini hanya beberapa potong tampilan video-video penyaluran kita. Ya, silakan ditayangkan. Nah, ini dari Rohul yang paket sembako, Rohul Riau, yang kita tulis. Nah ini dapur umum yang kita bangun ketika itu. Nah ini dari Aceh Kamian. Ya selalu kalau ada bantuan dari mana daerah berasal, kita buat spanduknya, kita tempel di tembok dapur umum kita. Nah kebetulan waktu itu program air bersih, jadi ayah bunda setetes air bersih bagi mereka sangat berharga, ya lebih mahal daripada emas kalung yang ibu-ibu punya. Nah, ini dari Sumatera Utara, ya bantuan dari Sumatera Utara. Nah ini dapur umum kita, ya. Nah kita tempel spanduk kita, yayasan kita, dan dari daerah mana bantuan ketika masak itu, ya bahan masakan itu berasal dari mana, itu dikasih dibuat stikernya, spanduknya. Nah ini dari Mujahidah